Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kimia klinik 3, di kimia klinik 3 ini yang akan dibahas nanti pembahasannya mengenai pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan fungsi hati. Kalau untuk kolesterol dan glukosa itu sudah di kimia klinik 2 ya di semester kemarin. Nah, mengingatkan kembali bahwa pemeriksaan kimia klinik ini sudah pasti dilakukan di laboratorium klinik ya, atau di laboratorium medik, baik yang ada di rumah sakit maupun puskesmas. Ya. Tujuannya yaitu untuk penunjang diagnosis penyakit, screening penyakit, dan monitoring terapi yang akan dilakukan oleh dokter. Untuk pertemuan pertama ini yang akan saya bahas itu adalah mengenai pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dari kimia darah, karena kimia klinik 2 dan 3 itu membahas tentang pemeriksaan kimia darah. Nah, di awal semester yang lalu saya sering menekankan bahwa yang harus dilakukan, yang harus dipahami oleh seorang ATLM, bahwa yang namanya pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil pemeriksaan yang valid, yang baik dan benar, itu harus dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan yang baik juga ya, dari mulai tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Saya akan bahas kembali mengenai tahapan pra-analitik sebelum nanti ke metode-metode pemeriksaan yang ada di kimia klinik 2 ini, yaitu tentang fal ginjal atau pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan fungsi hati. Ini bahan untuk UTS. Nah, ini tahapan pemeriksaan kimia klinik ya. Bahwa ada 3 tahapan dalam setiap pemeriksaan klinik, apakah itu nanti di bidang urinalisis, mikrobiologi, hematologi, toksik, maupun patologi anatomi yaitu sito, selalu ada tahapan-tahapan yang akan dilalui. Ada pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Ya. Nah, di pra-analitik, yang harus diingat adalah yang pertama, bahwa seorang ATLM harus selalu memahami dan harus terrekod ya mengenai identitas si pasien. Apakah itu dia berapa umur, gendernya, apakah dia female atau male, kemudian psikologis atau gejala-gejala yang ditimbulkan sebelum pemeriksaan itu harus tahu ya. Kemudian persiapan pasien seperti puasa, istirahat, makan itu harus juga diketahui ya, harus juga menjadi catatan yang diketahui oleh seorang ATLM. Ya, tadi pengisian identifikasi pasien ya dalam barang permintaan atau permintaan, kemudian darah, nanti pada saat pengambilan darah, apakah dia diberi antikoagulan atau tidak, bagaimana tadi pengambilannya, yaitu plebotomi akan seperti apa. Kalau untuk darah, nanti kan ada persiapannya dulu. Kalau urin kan itu tidak boleh, harus kurang dari 2 jam ya untuk pemeriksaannya, tapi untuk darah itu ada yang harus disimpan dulu.
Boleh misalnya disimpan dulu di suhu tertentu ya, supaya tetap stabil. Nah, banyak kesalahan dalam proses pemeriksaan. Biasanya itu di akhir baru ketahuan gitu ya. Jadi di akhir pada saat pasca analitik itu ada yang namanya verifikasi ya, memverifikasi. Jadi apabila hasil akan dikeluarkan, sebelum dikeluarkan ke pihak yang berwenang seperti dokter gitu ya, atau untuk di follow up tindakan terapinya. Nah, ada yang menyebabkan beberapa hasil pemeriksaan itu menjadi tidak baik atau terjadi kesalahan interpretasi data. Yang pertama adalah identifikasi pasien salah. Nah, itu yang selalu diingatkan. Kalau sekarang kan ada KTP elektronik, jadi jangan sampai sebenarnya harusnya formulir itu diisikan oleh yang memang si penanggung jawab pasiennya benar-benar paham tentang identitas pasiennya. Itu harus keluarganya benar-benar, dan harus, atau kadang diisikan oleh bagian administrasinya, diminta KTP-nya gitu ya. Kadang keluarga juga sering melakukan kesalahan, dalam hal mengidentifikasi pasien ya. Contoh nama, misalnya Ella, yang harusnya L-nya 1 menjadi A. Nah, itu akan berpengaruh kemana? Pada saat nanti pengambilan spesimen, penulisan salah pada saat menunjukkan KTP. Di KTP misalnya Ella L-nya 1, pada saat pendaftar L-nya 2, nah itu tidak hasil tidak akan diberikan karena memang terjadi kesalahan di identifikasi pasien. Identifikasi pasien itu kayak gender juga berpengaruh ya gitu. Contoh kayak nama siapa ya, namanya yang hampir mirip gitu ya. Misalnya Sandy, misalnya ada kesalahan mendengar, jadi namanya Sandy seolah-olah jadi laki-laki gitu ya, seperti itu. Yang harusnya perempuan. Kesalahan melabel bahan pemeriksaan, nah itu misalnya yang harusnya misalnya karena misalnya urinnya terlalu pekat, warna merahnya gitu ya, jadi dianggap itu darah. Itu juga bisa berpengaruh ya. Kemudian rasio antikoagulan yang sesuai, misalnya rasio antikoagulan dengan sampel itu kan ada perbandingannya ya, atau sampel atau antikoagulan atau pengambilan yang kurang gitu dari sampelnya yang kurang gitu. Contoh misalnya untuk darah kan 3 sampai 5 cc seperti itu ya. Kalau urin itu minimal harus 12 sampai 15 mili. Biasanya karena dikhawatirkan nanti ada pemeriksaan endapan. Kalau di urin itu kan pemeriksaan endapan itu si tabungnya itu ada di batas minimal itu kalau nggak salah 13 mili gitu ya, ada yang 15 gitu. Kesalahan penggunaan tabung antikoagulan ini juga, makanya seorang mahasiswa ATLM itu harus paham. Saya sering mengulang beberapa kali bahwa fungsi dari tabung antikoagulan atau tabung vakum atau vacuum thinner ya, macam-macam sih namanya, yang tutup warna itu harus paham fungsinya, misalnya warna abu untuk apa, warna kuning untuk apa, hijau untuk apa gitu ya, seperti itu. Masalah pencampuran atau bukuan juga itu sama. Kemudian pada saat pengambilan sampel hemolisis tapi tidak diketahui oleh si ATLM-nya karena kurang peka gitu ya. Kemudian hemokonsentrasi akibat bendungan yang lama, turnover itu kan ada batasnya, tidak boleh lebih dari misalnya 3 menit ya, dan seterusnya. Kemudian sampel yang terpapar udara suhu tinggi, nah itu makanya nanti ada di stabilitas spesimen. Spesimen misalnya boleh dilakukan pemundaan darah, boleh dilakukan pemundaan dengan catatan apa? Apakah disimpan di freezer dengan suhu berapa? Itu harus jelas juga suhunya. Freezer suhunya harus jelas berapa, atau misalnya di lemari es di suhunya berapa? Beda ya, lemari es dengan freezer itu beda. Kemudian kesalahan proses di sentrifuge-nya atau lama penyimpanan terlalu lama kah, seperti itu. Di sentrifuge itu harus ini RPM-nya juga harus pas ya, sesuai dengan SOP. Jangan sampai terlalu besar RPM-nya ya, atau jangan terlalu kecil juga, nanti kan akan mempengaruhi dari komponen spesimennya. Kesalahan pengambilan bahan
ya, atau pengiriman ke lab terlambat. Nah itu, jadi pada saat nanti transportasi, sampel itu dimasukkan ke apa? Ya itu jangan sampai terjadi juga salah. Icebox apa, cool icebox-nya harus seperti apa gitu. Jangan sampai icebox tapi di dalamnya tidak ada pendinginnya, tidak ada ice gel-nya, itu kan bermasalah gitu. Itu juga akan menyebabkan nanti kesalahan pemeriksaan. Nah, ada beberapa yang harus kalian ketahui bahwa seorang lab itu berhak untuk menolak hasil pemeriksaan. Ya, yang seperti apa? Misalnya sampel darah yang hemolisis atau lipemia, ya seperti itu. Beku dalam spesimen antikoagulan itu kan tidak boleh, itu boleh ditolak. Kemudian harusnya puasa, contoh pada pasien pemeriksaan glukosa, ya, yang harusnya puasa ternyata si pasien berbohong, jadi tidak puasa gitu. Nah itu juga mendingan ditolak, suruh puasa dulu, nanti besok dilakukan pemeriksaan lagi. Spesimen sedikit atau kurang, nah itu. Jangan sampai misalnya si pasiennya sudah ketakutan, oh ya nggak apa-apa Bu, spesimennya segini aja. Tidak seperti itu. Misalnya kalau misalnya terjadi kesalahan atau misalnya pasien yang sedikit mengalami gangguan psikologis karena diambil darah, nah itu di sana itu kadang butuh komunikasi dengan si pasiennya, komunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi yang baik antara si plebotomis dengan pasien pada saat pengambilan darah gitu ya. Kalau urin mah tidak masalah, biasanya darah sih yang banyak permasalahannya karena mungkin takut jarum atau karena terlalu sering diambil darahnya, jadi ada trauma gitu ya. Kemudian tadi pengiriman kondisi salah, S untuk gas darah, itu hati-hati. Jadi sampel gas darah misalnya mau diperiksa ke rujukan atau misalnya jarak dari dari ruang perawatan ke labnya cukup jauh, ada wadah yang khusus untuk analisis gas darah. Kalau memang di sana tidak ada POCT, ya POCT itu point of care testing, jadi alat yang memang bisa dibawa ke ruangan pasien untuk memudahkan pemeriksaan. Jadi si pasiennya tidak harus ke lab gitu. Tapi misalnya kalau tidak ada POCT, berarti kan si laborannya yang akan mendatangi si pasien, pemeriksaannya apa, jenisnya apa. Nah itu berbeda antara sampel gas darah dengan sampel darah. Sampel untuk pemeriksaan darah itu berbeda. Jadi berapa S atau suhunya gitu ya, yang ada di S-box itu. Label tidak sesuai dengan permintaan, nah itu ya. Jadi hati-hati dalam penulisan label di tabung ya, di pakutainernya. Spesimen yang berlabel keliru atau tidak berlabel, nah itu wah ini apa ini gitu ya. Makanya memang pada saat melakukan pemeriksaan itu harus benar-benar konsentrasi penuh ya gitu. Jadi ada etikanya, ada etika bagaimana dengan pasien ya seperti itu. Misalnya kemudian bahan yang akan ditolak itu pun yang boleh ditolak oleh lab, misalnya spesimennya terpapar cemaran atau wadahnya bocor gitu ya. Nah, pada saat proses analisis, kalau sudah masuk di lab medik, puskesmas atau rumah sakit itu serba otomatis semuanya. Memang awalnya kalau misalnya rumah sakitnya dikatakan dia tipe A, tipe B, ya tipe C juga sih sebenarnya otomatis itu tetap harus ada ya. Seperti itu kayak hematologi analyzer, urin analyzer tetap itu harus ada gitu ya. Manual itu boleh ada kalau misalnya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh mesin, misalnya mesinnya regennya habis sehingga tidak terkontrol, jadi error gitu ya. Itu boleh dilakukan verifikasi dengan pemeriksaan manual. Kemudian pengiriman sampel itu harus selalu tertutup ya. Misalnya dari ruang pasien ke lab itu selalu ditutup rapat kembali tabung vakumnya.
Kemudian apabila menggunakan reagen tertentu, itu reagennya memang harus benar dicatat bahwa memang reagennya masih berlaku dan jauh dari tanggal kadaluarsa gitu ya. Ingat, selalu gunakanlah misalnya gini, reagen yang digunakan untuk pemeriksaan itu harus reagen yang memang tanggalnya itu lebih dulu datang. Misalnya gini, saya memesan reagen kit untuk pemeriksaan glukosa darah. Nah, reagennya itu di sana tuh dikirimnya itu sekarang tuh tanggal 25 September, misalnya 25 September. Nah, kemudian, si lab itu memesan lagi di datanglah yang tanggal 27 September. Berarti reagen mana yang digunakan? Yang harus digunakan itu adalah yang 25 September. Gitu, yang 25 September dulu yang digunakan gitu. Karena untuk menghindari masa kadaluarsa ya. Seperti itu. Kemudian pemantapan kualitas dan jaminannya itu. Pemantapan kualitas jaminan ini ada di pasca analitik. Pada saat pendokumentasian, kemudian ada sebelum hasil dikeluarkan ke dokter atau ke pihak yang memang berwenang gitu, itu harus di cross check dulu, diverifikasi dulu sebelum divalidasi bahwa hasil pemeriksaan itu benar. Ya, untuk apa? Untuk melihat kualitas pemeriksaan yang dilakukan saudara-saudara ATLM itu baik atau tidak gitu. Nah, ini juga kenapa ada pemantapan kualitas dan jaminan? Ini untuk kepuasan pasien. Kepuasan pasien kalau misalnya, oh hasil lab di sana bagus, ditunjukinnya. Nah itu nanti si pasien itu apabila akan melakukan pemeriksaan lagi, tidak kapok dan akan kembali lagi, dan itu akan menguntungkan secara ergonomi ke rumah sakit tersebut atau ke lab tersebut gitu ya. Jadi memang itu pemantapan kualitas atau kendali mutunya memang harus diterapkan gitu. Kemudian peralatan dikalibrasi secara berkala ya, alat-alat otomatis itu harus dikalibrasi. Ini fungsinya apa? Untuk menghindari terjadinya error ya, mesin error itu khawatirnya yang harusnya negatif ya jadi positif, itu nanti bermasalah gitu ya. Nah kemudian di analitik ini nanti akan hasil dikeluarkan dibaca sebenarnya itu di pasca analitik ya, cuman ini di analitik maksudnya ini hasil dikeluarkan itu nanti ada hasil. Nah, nanti diinterpretasikan di pasca analitik, dibaca di pasca analitiknya gitu. Nah, pemeriksaan yang dipengaruhi ya ini. Jadi beberapa jenis pemeriksaan itu bisa dipengaruhi oleh diurnal. Diurnal itu fase apa ya? Faktor lingkungan diurnal itu ya. Fase posisi dan stres. Diurnal itu fase keadaan tubuh yang tiba-tiba gitu. Misalnya ada pasien yang tiba-tiba kok dia demam, nah itu. Kemudian posisi pada saat pengambilan darah, posisi duduk dan posisi tertidur itu mempengaruhi. Ya, kemudian juga stres pun itu mempengaruhi. Nah, kalau misalnya diurnal dan posisi stres itu tingkat rendah, biasanya diurnalnya dipengaruhi apabila gini, yang dipengaruhi oleh diurnal, posisi pengambilan sampel pada saat plebotomi dan stres itu akan menyebabkan komponennya rendah pada kortisol, hormon kortisol ya, kemudian ada adenokortikotropik hormon, hormon aldosteron, renin dan insulin itu yang dipengaruhi oleh diurnal. Apabila terjadi demam mendadak, posisinya yang salah, kemudian stres tinggi, nah itu akan menyebabkan rendah pada beberapa hormon tadi seperti insulin dan renin. Renin itu enzim ya. Kalau aldosteron hormon, renin itu enzim. Kemudian akan menyebabkan tingginya komponen pada hormon pertumbuhan. Kemudian pada asam fosfat, hormon tiroksin, hormon prolaktin ya, dan elektrolit ya, elektrolit itu. Kemudian di pasca analitik
Nah, ini tadi pada saat hasil pemeriksaan keluar, nanti kan dibaca. Nah, disinilah diinterpretasi data. Itu biasanya interpretasi data itu dari mana? Kalau udah ada mesin otomatis, ya mesin yang akan mengeluarkan. Nanti diverifikasi sama petugas lab yang sudah mahir, ya tentunya sudah mahir, atau oleh validator atau oleh kepala lab gitu ya. Tapi tetap ya, komputer dapat memantau pasien terhadap nilai acuan. Tetap komputer pun kan suka terjadi errornya, tetap dikontrol sama petugas. Sudah benarkah ini? Sudah benarnya dilihat dari mana? Oh, kalau misalnya tadi di persiapan pasiennya sudah benar, pengambilan sampelnya sudah benar, stabilitasnya sudah benar. Kalau misalnya hasilnya itu, ya sudah, berarti itu sudah benar, boleh divalidasi dan dikeluarkan, gitu ya. Nah, variasi pasca analitik ini suka ada kesalahan acak ya, dan ada kesalahan sistemik. Kesalahan acak itu, kalau kesalahan sistem itu biasanya komputer error. Kalau kesalahan acak itu terjadi pada apa? Apakah misalnya kesalahan acak itu hasilnya tidak baik karena dipengaruhi misalnya tadi spesimennya yang kurang, atau misalnya apa namanya itu ada yang tadi misalnya pasien harusnya puasa jadi tidak puasa gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan bahan tadi ya, ada fase diurnal ya. Faktor yang mempengaruhi pengambilan bahan diurnal itu kondisi tubuh. Ada yang tiba-tiba suhu tubuh menjadi dingin, suhu tubuh menjadi panas, tiba-tiba alergi, itu fase diurnal. Ya, biasanya apa yang dipengaruhi itu hormon, zat besi, asam fosfat, urin juga ya. Kalau dingin, kalau misalnya suhu dingin itu pengeluaran urin lebih cepat karena apa? Semua kayak hemostasis itu. Jadi dengan suhu dingin itu akan menyebabkan sistem kemih itu cepat bekerjanya ya. Kemudian elektrolit kalium, natrium fosfat itu juga dipengaruhi fase diurnal. Postur tubuh juga ini mempengaruhi ya. Stres itu juga mempengaruhi. Contoh pada kortisol ya. Kalau misal kortisol itu pada malam hari dia rendah ya. Kemudian aldosteron, insulin, enzim renin juga rendah. Kemudian tiroksin itu dipengaruhi oleh postur tubuh dan stres. Ini akan meningkat ya si tiroksin. Kalau prolaktin dengan stres itu akan menyebabkan prolaktinnya tinggi kalau stres itu ya. Kalau misalnya pemeriksaannya malam hari, misalnya ya pengambilan sampelnya malam hari, mau pemeriksaan aldosteron, insulin, renin itu maka dia akan meningkat. Kalau kortisol itu dipengaruhi oleh postur dan stres. Nah, selain itu juga exercise itu kebiasaan gitu ya, pola kebiasaan kayak pola makan itu bisa mempengaruhi AST ya, alanin serum transferase, LD itu laktat dehidrogenase, itu enzim, ALT juga enzim, jadi lebih ke kreatinin fosfokinase, ini enzim ya. Kemudian diet vegetarian ini akan mempengaruhi. Nah, ini diet itu artinya konsumsi sayuran yang terlalu berlebih itu akan menurunkan lipid, kolesterol berkurang, trigliserid juga berkurang gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kalau ada pemeriksaan coba konsumsi diet berlebih, itu tidak boleh, nanti pas waktu pemeriksaan itu akan berpengaruh gitu ya. Kalau bendungan terlalu lama itu akan meningkatkan beberapa komponen seperti serum enzim, protein, kolesterol, kalsium, dan trigliserid. Faktor yang mempengaruhi pengambilan bahan, nah ini tambahan lainnya misalnya umur juga dia mempengaruhi.
bayi baru lahir itu HbF-nya akan lebih tinggi dibanding dengan HbA. HbF itu hemoglobin pada bayi namanya HbF. Kalau diperiksa HbF-nya dia akan tinggi karena memang HbF ini dia akan meningkat ya pada bayi baru lahir dibanding kalau dengan HbA-nya. Kemudian bilirubin juga ini dia bisa meningkat sampai dengan 5 hari ya kalau pada pada bayi gitu ya. Asam urat meningkat ini pada usia kurang dari 10 tahun. Ya, kalau pada menopause, kolesterol ini bisa meningkat ya, estrogen, justru estrogennya menurun ya. Kemudian gender juga mempengaruhi. Pada masa pubertas, ini pada masa pubertas, contoh pada laki-laki, enzim alanin transferase dan alanin fosfo ALT dan enzim ALP dan AST ya, alanin transferase dan alanin fosforasenya, kemudian kreatinin kinase itu pada laki-laki lebih besar dibanding dengan wanita ya gitu. Sementara hemoglobin, kalsium, magnesium, Si, ferritin itu lebih sedikit pada wanita dibanding dengan laki-laki. Ya. Kemudian yang menyebabkan gangguan pemeriksaan yang pertama adalah merokok. Merokok ini bisa menyebabkan penurunan eosinofil pada pemeriksaan hematologi ya. Kemudian plasma asam lemaknya pun menurun, begitu ya. Merokok itu akan meningkatkan hemoglobin ya, leukosit, laktat, asam laktat, insulin, hormon epinefrin, hormon pertumbuhan gitu ya. Kemudian gangguan pemeriksaan lainnya juga cara pengambilan. Kalau misalnya terjadi hemolisis pada saat pengambilan maka akan terjadi hiperkalemia ya. Yaitu peningkatan kalsium gitu. Nah, uji lab ini ada pengertiannya ya untuk mengukur analit sebagai penanda membedakan sehat ataupun sakit. Ini saya lewat aja, silakan dibaca aja ini fungsinya. Ini mungkin fungsi darah sudah ya, silakan dibaca lagi di flebotomi ya. Di flebotomi ini susunan darah ada serum dan ada plasma gitu ya. Kalau plasma kan tidak ada faktor penggumpalan atau tidak ada fibrinogen. Ya, kalau serum itu memiliki faktor fibrinogen, faktor penggumpalan gitu ya, pembekuan. Nah, darah pengambilan pada saat pemeriksaan itu bisa dari vena, arteri ya, atau dari kapiler. Kalau vena biasanya untuk kimia darah ya. Kalau arteri bisa digunakan untuk analisa gas darah. Kalau memang terjadi beberapa kelainan ya, terjadi bengkak-bengkak di semua vena, memang salah satu jalan terakhirnya adalah dari arteri. Itu tapi ini arteri juga, pengambilan dari arteri untuk pemeriksaan kimia darah harus orang-orang yang memang terlatih gitu ya, karena arteri itu satu resikonya itu adalah sukar untuk disumbat, jadi peredaran darah yang alirannya cukup deras gitu ya. Faktor yang mempengaruhi asal dan cara pengambilan darah ya, ini analit cara pemeriksaan keadaan pembuluh darah, ini penghentian waktu pengambilan darah. Nah, ini biasanya di arteri itu agak susah, makanya memang harus orang yang terlatih. Analisa darah ini yang harus diperhatikan adalah pengumpulan darah itu dengan cara apa? Apakah dengan syring ya, atau dengan yang terbaru itu ya, ada gitu kan ya. Kemudian perhatikan tabung penampung atau vakuum atau tabung vakum ya. Apakah dia mengandung zat aditif ataukah dia berupa separator gel saja gitu kan. Nah, ini macam-macam tabung penampung, tabung vakum ya, atau vakum tiner atau tabung vakum tutup warna. Kalau yang merah itu dia tidak memiliki antikoagulan, ini untuk pemeriksaan serum, bank darah, kimia klinik. Kemudian ada abu-abu, koagulannya adalah natrium klorida atau natrium oksalat untuk pemeriksaan glukosa darah. Heparin itu untuk pemeriksaan
Heparin itu biasanya fungsi hati ya. Ini warna hijau, tutup tabung warna hijau, pemeriksaan natrium, kalium, atau litium, dan hematologi lain. Tabung lavender itu ungu ya, ada kalium EDTA. Ini pemeriksaan hematologi kimia. Tutup tabung dengan warna biru itu ada mengandung sodium sitrat. Sodium itu natrium ya. Sodium itu nama simbol unsurnya natrium Na. Jadi kalau natrium dengan sodium sama. Kalau sodium itu bahasa internasionalnya ya. Gitu. Kemudian ada tutup tabung warna coklat itu untuk pemeriksaan PB timbal ya, biru tua untuk pemeriksaan trace elemen seperti asam, emas atau Tiger, ini sparatogel. Nah, ini untuk tabung vakum atau vacuum thinner. Ini untuk pengumpulan tabung dengan tekanan negatif, mudah dipakai, steril karena memang sekali pakai. Kenapa ada memiliki warna untuk sebagai penanda tabung ya. Tabung berisi macam antikoagulan. Jadi, kalau kalian ditanya tabung vakum apakah sudah ada isinya, sudah ada kecuali yang warna merah. Itu tidak ada antikoagulannya. Jangan sampai kalian misalnya yang untuk yang ungu nih beli tabung vakum ya, misalnya lakukan penelitian ditambahin lagi antikoagulannya, tidak usah karena sudah ada sudah langsung di sana sudah diisikan gitu ya. Nah, ini cara pengambilan darah, ini plebotomisnya ya, ini yang dilakukan plebotomi. Ini ada di bagian venanya, vena cubiti ya. Venanya ada 3 sebenarnya, bisa di bagian basilik, sefalik, ataupun kalau di cubiti misalnya sudah pernah diambil, coba cari di bagian basilik atau sefalik ya. Plebotomi, cara pengambilan yang benar, tepat, hati-hati, komunikasi dengan baik. Ini harus diperhatikan bahwa kalian jangan bilang, ditanya, misalnya baru ada pasien baru diambil darahnya baru pertama kali, jangan bilang kalian ditanya tes sakit enggak atau mas sakit enggak, kok nggak sakit, itu tidak boleh seperti itu. Jadi bilangnya sakit tapi cuma sebentar, ajak komunikasinya harus dua arah ya, jangan jutek ya, tadi nanti berpengaruh ke dalam kualitas, nanti berpengaruh ke mutu lab ya, kendali mutu labnya di sini gitu, komunikasi dengan baik. Kalau misalnya si plebotomisnya enak komunikasinya gitu ya, jadi bisa mengalihkan rasa sakit pada saat diambil darah, kemudian pasien tersebut tidak trauma, ya itu akan meningkatkan kualitas dari pelayanan lab tersebut gitu. Jadi ada banyak positifnya ya dari komunikasi ini. Ini ya, nanti ini mah sudah di plebotomi sudah terhafal ya di sini perbedaan serum plasma. Nah, pemeriksaan kimia klinik ini biasanya memang kalau di rumah sakit itu 24 jam ya. Kalau misalnya untuk pasien yang ICU, CCU, ICU itu dengan menggunakan VOCT, vein of core testing ya. Ini untuk kimia darah, analisa gas darah gitu ya. Itu bisa dengan VOCT, vein of core testing. Jadi alatnya bisa dibawa kalau untuk pasien-pasien yang koma, pasien yang memang dia tidak bisa beranjak dari tempat tidur gitu. Ada alat yang bisa dibawa. Nah, ini sudah tadi ya. Hasil akhir uji tergantung faktor proanalitik tadi. Ini ada di kendali lab yang nanti dibahas kemarin ya, kalau nggak salah sudah itu di kendali lab yang hubungannya dengan implementasi VACU framework itu, bahwa memang dikata kualitas dari hasil pemeriksaan itu tergantung dari faktor yaitu tadi praanalitik, analitik, dan pasca analitik itu berpengaruh ya. Di praanalitiknya bagaimana, misalnya si identitas pasiennya salah ngisinya, di analitiknya misalnya regennya ada yang terlewat, pasca analitiknya misalnya pada saat menginterpretasi data salah, nah itu juga berpengaruh ya. Itu bisa menjadi gangguan-gangguan pemeriksaan lab.
Ini ada tahapan uji lab. Biasanya uji lab itu dilakukan oleh tes permintaan dokter ya. Kemudian ada pengumpulan spesimen pasien ya. Spesimen dan permintaan dikirim ke lab. Pasien masuk lab, spesimen masuk lab, spesimen ini diproses, dianalisa, nanti hasilnya dikupas, dibuktikan dengan teknis, dengan interpretasi data yang sudah divalidasi, baru hasil dikeluarkan untuk rekaman ataupun ditindaklanjuti untuk terapi oleh dokter. Identifikasi pasien. Kesalahan umum yang terjadi di lab ini biasanya apa? Kesalahan identifikasi pasiennya ya. Apakah dari persiapan pasien atau dari data-data pasien nama gitu, gender, usia itu juga berpengaruh. Lab memerlukan kejelasan dan kebijakan benar untuk identifikasi dan penanganan spesimen yang salah ya. Ini tadi pena ya, pemeriksaan pena. Nah, pengaruh posisi waktu pengambilan sampel. Berbaring, ini waktu berbaring berpindah tegak menyebabkan volume darah berkurang 700 mili ya. Jadi diem, nggak boleh goyang pada saat dilakukan pemeriksaan. Kalau mau tidur sekalian, kalau mau duduk sekalian gitu ya. Jangan berubah karena posisi berubah itu mempengaruhi volume darah itu berkurang 700 mili. Kemungkinan menurun 5-15% pada keadaan berbaring. Nah itu. Jadi total protein, albumin, lipid, iron, kalsium, enzim itu bisa mengalami penurunan. Kemudian pemeriksaan memang itu harus segera dilakukan, ya. Harus segera diletakkan dalam suhu dingin apabila pemeriksaannya berupa pemeriksaan laktat, amonia, asam fosfat, dan plasma katekolamins. Ya, ini harus segera disimpan dulu di suhu dingin atau di es. Faktor pasien yang mempengaruhi perubahan hasil atau menurut PISBeh. Ini diet pra pemeriksaan yang salah, ya. Tadi diet, jangan sampai mau pemeriksaan glukosa atau kolesterol jadi diet vegetarian, itu tidak boleh ya. Obat ya, yang buat pengobatan umum, jadi obat-obat yang digunakan harian itu di stop dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Jenis sakitnya juga berpengaruh ya, makanya pada saat ditanya sama dokter sakit apa, gejalanya seperti apa, diterangin aja semuanya. Nah itu supaya tidak terjadi kesalahan pada hasil pemeriksaan. Dehidrasi juga sama ya, makanya harus biasakan bagi pasien-pasien yang akan melakukan pemeriksaan darah itu memang harus mulai sering konsumsi minum ya kalau yang sakit itu. Posisi atau aktivitas waktu spesimen dikumpulkan ya, keadaan setelah makan, keadaan pasien makan terakhir itu juga berpengaruh, waktu hamil juga mempengaruhi ya, umur, gender, seperti itu. Alkohol juga, konsumsi alkohol juga mempengaruhi, salah satunya ke enzim gamma glutamat transferase ya. Hemolisis juga berpengaruh, darah hemolisis ya. Hati-hati dengan pada saat flebotomi atau pada saat sentrifugasi, dia harus dicek, harus peka itu darahnya hemolisis atau tidak. Nah ini analisis swab-nya, ini bisa dibaca saja, ini malah tidak ini. Oke, masih ada lagi, tunggu ya. Ini slide-nya, ini sama sih. Nah ini pemeriksaan dulu, ini tambahannya. Ini udah tadi ya. Saya mau terangin yang ini. Nah ini antikoagulan spesimen darah. Yang pertama ada EDTA ya. EDTA ini pada saat kerjanya dengan darah, dengan spesimen darah, dia mengikat kalsium. Ya, ada dua jenis EDTA, K2 dan K3. Di kalium atau di potasium. Kalium itu nama internasionalnya potasium. Jadi kalau di luar negeri bukan kalium namanya, tapi potasium. Jadi di potasium dan tripotasium atau trikalium. Pemeriksaannya hematologi, DNA genom, pemeriksaan molekuler ya. Ada tabung lepener dan ping.
Jadi kalau yang pink juga sama itu EDTA ya. Jadi tergantung vendornya, tergantung si vendor yang menyediakan, yang bekerja sama dengan rumah sakitnya, dia tutup lavender atau ungu atau tutup pink. Sitrat dia juga mengikat kalsium ya, tersedia dalam bentuk sodium sitrat. Sodium itu Na ya, natrium, nama internasionalnya sodium. Digunakan pada saat pemeriksaan koagulasi ya. Ini terdapat dalam tabung biru muda. Ini itu umumnya saya sempat ini. Rasio darahnya dengan antikoagulan, rasio darahnya 9:1. Ya, seperti itu. 9:1. Heparin, nah ini berfungsi, cara kerja heparin ini mempercepat kerja antitrombin 3 yang berfungsi menghambat pembentukan trombin. Ada dalam bentuk garam sodium, garam potasium, ada Li kan, Li heparin, Na heparin, K heparin, ya amonium heparin. Tapi yang paling banyak itu adalah Li heparin dan Na heparin, natrium heparin dan litium. Litium paling banyak digunakan ya. Ini untuk fungsi hati, biasanya faal hati ya. Pemeriksaan kimia faal hati. Kelemahannya harganya mahal memang, menyebabkan latar belakang biru pada hapusan darah, pewarnaan white sehingga menyulitkan identifikasi sel. Oksalat ya, ada dalam bentuk natrium oksalat ya, kalium oksalat ada. Paling banyak adalah kalium atau potasium oksalat. Kalium itu nama kita, nama Indonesia, tapi kalau internasionalnya potasium ya. Tabung abu, ini untuk tabung abu ya. Anak saya nangis. Kemudian ada natrium fluorida, NaF ya. Ini menghambat menghambat enzim yang berperan dalam glikolisis. NaF ini untuk pemeriksaan glukosa ya. Kemudian ada asam sitrat dextrose acidic untuk ini asam sitrat yang ada di tabung vakum ini nanti dia fungsinya mengikat kalsium pada sampel. Ini pemeriksaan imunohematologi. SPS sodium polyanetol sulfat. Ini pemeriksaan kultur ya, darah kultur contohnya, kultur darah. Nah ini kalau ini tadi faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen, kontam ya, karena kuman, kemudian terjadinya metabolisme, jadi bisa bakteri berpengaruh ya, mempengaruhi sampel juga. Ini paparan sinar matahari juga itu bisa mempengaruhi. Makanya cara penyimpanan sampel supaya tetap stabil bisa di suhu kamar, tapi suhu kamar kan ada batasnya ya, misalnya tidak boleh lebih dari 1 jam atau harus kurang dari 1 jam. Kemudian kalau disimpan di lemari es itu suhunya 2-8 derajat Celcius. Kalau dibekukan freezer minus 20 derajat Celcius, 70, minus 120, minus 70, minus 120 derajat. Tidak boleh beku ulang. Beku ulang itu gini, sampel sudah dikeluarkan, tadinya misalnya sampel disimpan dulu di minus 20, dikeluarkan, masukin lagi, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah dikeluarkan ya sudah langsung buang, diberikan bahan pengawet ya, seperti itu boleh. Kalau serum itu dalam bentuk lisatnya ya. Maaf, kalau sampel darah disimpan baiknya dalam bentuk serum atau lisat. Tadi kriteria penolakan ini saya sudah ya. Gitu. Ini pengambilan sampel sudah ya. Oke. Nah, paling itu saja dulu untuk pertemuan pertama. Juga pelajari di ini di KMK kimia kliniknya ya. Ini PDF ini tadi masih yang tadi. Nah ini ya,
Maaf, saya masih salah saya. Nah, di KMK Kimia Klinik ini kalian juga harus pelajari ya bagaimana ini di sini ada pra-analitiknya ya. Nah, ini di KMK-nya boleh dipelajari dari mulai spesimen ya, persiapan pasien secara umum ya. Ada puasa berapa jam puasanya, contoh kalau untuk insulin puasa 8 jam ya. Tadi posisi tubuh ya, variasi diurnal. Ini makanya kenapa saya sering ulang-ulang. Ya, ini diingat-ingat lagi, dibaca lagi. Ya. Kemudian ini kelamin, pengambilan spesimen harus seperti apa syaratnya, wadahnya, antikoagulannya. Ya. Pengiriman spesimen. Nah, itu. Ya. Oke, paling itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di grup saja. Untuk pemahamannya, silakan untuk mengerjakan kuis yang ada di pertemuan pertama, kuis EL-nya. Ya. Jangan lupa istilah-istilah lab medik juga itu diingat ya, diulang seperti apa itu validasi, apa itu verifikasi. Ini ada di modul ini di bagian awalnya. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.